Seorang bayi mungil menangis sendirian di sudut gang. Dibalut kain lusuh, tubuhnya menggigil, tak ada yang tahu siapa orang tuanya. Sampai warga menemukan rekaman CCTV mengejutkan. Inilah kisah azab pasangan muda yang tega menelantarkan darah dagingnya sendiri demi menyelamatkan ego dan harga diri. Tapi keadilan dari Tuhan tak pernah tidur. Subuh belum lama menyapa ketika udara masih dingin menusuk kulit. Pak Raji, seorang pemulung tua, mendorong gerobaknya melewati gang kecil di belakang pasar tradisional. Seperti biasa, ia mencari kardus, botol bekas, atau apapun yang bisa dijual demi sesuap nasi. Tapi pagi itu langkahnya berhenti oleh suara yang tak biasa. Tangisan bayi yang lirih namun memilukan. Tangisan itu berasal dari balik tumpukan kardus di sudut gang gelap. Pak Raji berjalan mendekat, jantungnya berdetak cepat. Di sana, di antara dinginnya pagi dan aroma sampah, tergeletak sebuah kardus mie instan yang tampak masih utuh. Pelan-pelan ia membuka tutup kardus itu dan betapa terkejutnya dia. Seorang bayi mungil, merah, pucat, dan masih dengan tali pusar yang belum terpotong rapi, terbaring dalam kondisi menggigil. Kulitnya membiru, nafasnya cepat, dan suaranya lirih seperti meminta pertolongan dari dunia yang terlalu kejam untuknya. Pak Raji buru-buru melepas jaket lusuhnya dan membungkus tubuh bayi itu. Dengan langkah cepat, ia membawanya ke pos ronda dan berteriak memanggil warga. Beberapa orang keluar dari rumah, terkejut melihat bayi malang itu. Siapa yang tega ya Allah, siapa yang tega buang bayi seakan tak bernyawa begini, lirih seorang ibu. Warga segera menghubungi pihak berwajib dan ambulans. Dalam waktu singkat, bayi itu dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Namun, satu pertanyaan besar menggantung di benak semua orang. Siapa orang tua bayi ini? Sementara itu, di sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota, Lala, berusia 19 tahun, terduduk lemas di pojok tempat tidur. Tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong. Di hadapannya duduk Randy, 20 tahun, pacarnya sekaligus ayah biologis dari bayi yang baru saja mereka tinggalkan. Dia bakal baik-baik aja kan? Tanya Lala dengan suara bergetar. Randy menunduk. Bayi itu sudah di tempat aman. Ada orang yang bakal nemuin. Kita nggak bisa nyimpen dia. Kita nggak sanggup. Tangis Lala pecah. Dia menutup wajahnya dengan tangan. Air susu masih menerembes dari bajunya. Tubuhnya baru saja melewati proses persalinan. Tapi bukan rumah sakit yang jadi saksinya, melainkan lantai kamar kos dingin beralaskan spray lusuh dan bantuan seadanya dari Randy yang panik. Mereka sudah menjalin hubungan selama hampir setahun. Lala hamil tanpa direncanakan. Keluarga tak tahu, mereka memilih menyembunyikan semuanya. Lala bahkan berhenti kuliah karena mual-mual. Hingga pada akhirnya Lala melahirkan secara diam-diam. Tanpa tahu harus kemana, tanpa uang, tanpa keberanian, mereka memilih membuang bayi itu, berharap seseorang yang lebih baik akan menemukannya. Namun, di lubuk hati terdalam, mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah kejahatan. Berita tentang penemuan bayi dalam kardus cepat menyebar. Media lokal datang meliput. Polisi menyisir lokasi kejadian dan menemukan CCTV dari sebuah ruko yang tak jauh dari tempat bayi dibuang. Dalam rekaman tersebut, tampak dua orang muda-mudi berjalan tergesa-gesa tengah malam sambil membawa kardus. Wajah mereka tak jelas, tapi satu hal mencolok. Jaket merah dengan lambang tengkorak di bagian punggung. Merek lokal yang hanya dijual di distro tertentu. Polisi mulai menyebar rekaman itu ke masyarakat. Warga diminta melapor jika mengenali ciri-ciri pelaku. Tak butuh waktu lama, salah satu tetangga kos mengenali jaket itu. Bukannya itu jaketnya Randy, anak kos di belakang, Bu, ujarnya pada Bujum pemilik kos. Bujum mengernyit. Ia mengangguk pelan. Aku juga kayak pernah lihat jaket itu di jemuran.
Kecurigaan mulai tumbuh, dan saat polisi mulai mengetuk pintu-pintu, arah perhatian warga mulai mengarah ke kamar nomor 7, kamar milik Lala dan Randy. Sebelum semua ini terjadi, sebenarnya sudah banyak tanda yang mengarah pada kehamilan Lala. Ia sering muntah-muntah, badannya mudah lelah, dan wajahnya pucat. Beberapa penghuni kos bahkan sempat menduga ia terkena penyakit berat. Tapi Lala menutup semuanya dengan senyum palsu dan alasan klasik, masuk angin atau lagi diet. Beberapa minggu lalu, salah satu penghuni kos mendengar suara tangisan dari kamar Lala tengah malam. Tapi begitu mereka mengetuk pintu, Lala hanya bilang, "TV-nya kenceng, maaf ya." Namun, sejak pagi hari, setelah bayi ditemukan, Lala terlihat berbeda. Tubuhnya mendadak mengecil, parut yang sempat membuncit kini rata. Tatapannya kosong, ia jarang keluar kamar. Bahkan suara tangisannya beberapa kali terdengar samar dari balik tembok. Bujum mulai merangkai kepingan teka-teki. Ketika polisi menunjukkan potongan CCTV, rasa penasaran itu berubah jadi keyakinan. Sore itu suasana rumah kos tegang. Bujum memanggil Lala dan Randy ke ruang tamu. Di meja ia meletakkan print-out gambar dari rekaman CCTV. "Lihat ini baik-baik," katanya sambil menunjuk pada jaket merah dalam gambar. "Ini jaketmu kan, Randy?" Randy menatap gambar itu, lalu menunduk. Ia tak berkata apa-apa. Di sebelahnya, Lala mulai menangis. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba membuka mulut, tapi suaranya tercekat. Akhirnya dengan suara pelan seperti bisikan, Lala berkata, "Iya Bu, itu kami." Randy menghela nafas berat. Ia menggenggam tangan Lala. "Kami bingung Bu, kami takut dimarahi orang tua, takut malu, takut gak sanggup ngasih hidup buat anak itu." Tangis Lala makin menjadi. Ia menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya limbung. Bujum menatap mereka dengan campuran marah, iba, dan kecewa. "Kalian bukan cuma berdosa, kalian membahayakan nyawa anak kecil." Polisi yang datang beberapa menit kemudian langsung membawa pasangan muda itu ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, bayi yang mereka buang yang kini diberi nama Rafa oleh perawat puskesmas sedang berjuang untuk hidupnya di inkubator rumah sakit. Di ruang interogasi polsek setempat, Randy dan Lala duduk bersisian. Wajah mereka menunduk penuh rasa bersalah. Petugas menanyakan kronologi kejadian, dan mereka menceritakan semuanya. Dari awal hubungan diam-diam mereka, kehamilan yang disembunyikan hingga proses persalinan di kamar kos tanpa bantuan medis. "Awalnya kami mau serahkan ke panti asuhan," ujar Randy. "Tapi kami takut ketahuan. Jadi kami taruh di gang belakang. Kami pikir pasti ada orang baik yang bakal nemuin. Namun, hukum tak memandang niat baik yang salah langkah." Keduanya didakwa menelantarkan anak hingga membahayakan nyawa. Walau bayi itu selamat, mereka tetap diproses secara hukum. Hakim akhirnya memutuskan hukuman pembinaan dan wajib lapor karena usia mereka masih muda dan mengakui kesalahan. Tapi, vonis moral dari masyarakat jauh lebih menyakitkan. Sementara itu, bayi yang mereka buang akhirnya diberi nama oleh perawat rumah sakit, Rafa, yang berarti yang dijunjung tinggi. Rafa dirawat intensif selama 2 minggu karena hipotermia dan infeksi ringan. Kabar ini sampai ke telinga sepasang suami istri kaya yang mandul, Pak Haryo dan Bu Sarah, yang sejak lama menanti kehadiran buah hati. Mereka memutuskan mengadopsi Rafa secara resmi. Mereka memberikan kasih sayang tulus, menyekolahkan Rafa dengan baik, dan merahasiakan asal-usul demi kesehatan mental sang anak kelak. Ironisnya, Lala dan Randy hanya bisa melihat perkembangan anak mereka dari jauh, lewat akun media sosial anonim milik Bu Sarah yang memposting kegiatan sosial mereka bersama Rafa. Hari-hari Lala dan Randy berubah. Mereka tak lagi punya teman, orang tua mereka kecewa berat di kampus Randy diskors. Lala berhenti kuliah total. Setiap malam, Lala dihantui suara tangisan bayi. Ia sering mimpi Rafa datang menatapnya dengan mata polos dan berkata,
Kenapa Bunda buang aku? Ia mulai mengalami depresi berat, bahkan sempat mencoba bunuh diri. Untungnya Randy masih mencoba mendampingi, walau ia sendiri juga tenggelam dalam rasa bersalah dan kegelisahan. Mereka sempat mendatangi rumah sakit dan panti sosial, ingin meminta maaf atau sekedar tahu kondisi anak mereka. Tapi akses sudah tertutup, mereka bukan lagi bagian dari hidup Rafa. Setelah bebas dari hukuman wajib lapor, hidup mereka tak pernah sama. Randy kehilangan arah hidup, ia ditolak di banyak tempat kerja, nama mereka sempat viral dan wajah mereka masih beredar di forum online. Suatu malam, Randy mengalami kecelakaan saat bekerja sebagai pengemudi ojek online. Ia mengalami cedera tulang belakang, tak bisa berjalan lagi. Lala yang merawatnya hidup dalam tekanan mental dan ekonomi. Ia bekerja sebagai penjaga warung kecil setiap hari seperti hukuman abadi. Mereka dihukum bukan hanya oleh dunia, tapi oleh dosa yang tak pernah bisa dihapus dari hati mereka sendiri. 7 tahun berlalu, Rafa kini tumbuh menjadi anak cerdas dan ceria. Suatu hari, Bu Sarah mengajak Rafa ke taman kota dan tak sengaja bertemu dengan Lala, yang saat itu sedang berjualan gorengan keliling. Tangan Lala membeku saat melihat bocah laki-laki berusia 7 tahun itu. Ada sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Namanya siapa, Bu? Tanya Lala pelan. Rafa, jawab Bu Sarah lembut. Anak angkat saya ditemukan di kardus waktu bayi. Air Lala jatuh tanpa bisa dibendung. Ia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap. Jaga dia baik-baik ya, Bu. Dia anak yang sangat berharga. Bu Sarah menatap dalam, seperti memahami sesuatu, tapi memilih diam dan melangkah pergi sambil menggandeng tangan Rafa. Hari itu, Lala menangis sejadi-jadinya di sudut taman. Tak ada lagi yang bisa ia perbaiki, hanya doa yang terus ia panjatkan, semoga Tuhan menjaga Rafa dan mengampuni dosa-dosa mereka. Setiap anak adalah titipan Tuhan, bukan aib. Menyimpan dosa demi menutup malu bukan penyesalan. Satu kesalahan tak boleh diikuti dengan kesalahan berikutnya. Dalam keterpurukan selalu ada jalan pintu pengampunan, panti sosial, atau keluarga yang mau menolong. Tapi, membuang darah daging sendiri itu bukan hanya dosa, itu bentuk ketidakmanusiaan. Tuhan mungkin Maha Pengampun, tapi kehidupan tak selalu memberi kesempatan kedua. Jangan pernah main-main dengan cinta yang belum waktunya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang hanya menyenangkan sesaat, tapi merusak seumur hidup. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bantu kami menyebarkan pesan moralnya dengan like, komen, dan share ke orang-orang terdekat. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh pelajaran hidup lainnya, karena setiap cerita memiliki makna dan setiap makna bisa menyelamatkan jiwa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.